Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Nggak boleh, haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka. Tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus paham nih. Nggak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Nggak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama Anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar, harus bisa datang ke rumah, bertemu. Ustadz, mertua saya cerewet, nggak apa-apa, cobaan. Enaknya hidup nggak mau ada cobaan, gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya, banyak, harus ada cobaan. Kalau nggak ada cobaan, hidup kita datar terus, nggak ada seninya kehidupan ini. Tidak ada seninya, dan manusia nanti tidak akan keluar. Potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus nggak ada cobaannya, nggak bakal keluar potensi kita. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Emang begitu. Hadapin, pecahkan. Kan? Pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Nggak mungkin. Kan? Istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan, tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Nggak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan masalah. Clearkan pada saat itu. Salah minta maaf, saya perbaikin. Kembali kepada hukum Allah. Patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah. Begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya nggak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya. Subhanallah. Dudukkan istri Anda. Kamu tahu nggak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau nggak kesana. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini, kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temenin. Kapan ke ibu, kapan ke ayah. Berikan sokongan. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda. Tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua.
Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita, sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor satu sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti, kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor dua kan, memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih, misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu, itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup, kan itu. Layani, sabar. Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insya-Allah. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan, sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali. Biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah.
Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami. Jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas. Gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istrinya. Semua gaji dikasih istrinya, dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaikin, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Nggak bisa setengah-setengah.